Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam berjumpa dalam Santapan Rohani edisi Kamis 9 Juli 2026. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai landasan dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan setia dalam memberi kita kekuatan. Setia dalam segala hal kita boleh ada sampai saat ini. Sebab itu Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan bagimu pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari pemberian Tuhan pada pagi ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan kami akan membaca firman-Mu Tuhan sebagai landasan kekuatan dan persekutuan kami pada pagi hari ini. Sebab itu Tuhan, curahkan kuasa-Mu bagi kami semua. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga firman-Mu dapat diberitakan pada pagi hari ini. Ya Bapa di surga, urapi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat yang ke-19b sampai ayat yang ke-27. Demikian, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangan. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa
kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukanlah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu, sapi, budak laki-laki dan budak perempuan." Ayat yang ke-27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan bagi kita semua untuk menjalani hidup ini sepanjang hari ini. Terpujilah Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, prinsip hamba Allah. Prinsip hamba Allah. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Elisa telah memilih untuk teguh dalam pendirian sebagai abdi Allah yang melayani tanpa menerima pemberian dari Naaman. Namun tidak demikian dengan Gehazi, hamba Elisa. Gehazi berpikir bahwa tuannya begitu baik hati sehingga tidak mau menerima pemberian tersebut. Mungkin kita akan menilai pola pikir Gehazi ini merupakan sebuah pola pikir yang baik. Namun, sungguhkah demikian? Mari kita melihat secara dalam kisah ini. Sesungguhnya, jika Elisa menerima pemberian Naaman, hal tersebut bukanlah sebuah kesalahan. Namun Elisa menyadari bahwa peranannya itu adalah untuk menyatakan karya Allah kepada Naaman yang belum mengenal Allah. Naaman harus memahami bahwa kesembuhannya adalah anugerah dari Allah dan bukan karena ia menukarnya dengan harta benda yang dibawanya. Hal tersebut tidak dipahami oleh Gehazi. Elisa memikirkan kemudian Allah dan Gehazi memikirkan masalah perut. Keduanya adalah hal yang penting. Namun Gehazi tidak menggunakan hikmat Allah. Dia hanya berpikir tentang keperluan sesaat dan melakukannya dengan berbohong. Ia berbohong kepada Naaman juga berbohong kepada Elisa. Dalam ayat 22 dan 25. Perbuatan Gehazi menuai penyakit yang diderita Naaman sebelumnya. Ia dan keturunannya menderita penyakit itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, betapa pentingnya memiliki prinsip sebagai hamba Allah. Elisa menegur dan menyatakan konsekuensinya dari tindakan Gehazi itu. Memiliki integritas merupakan keharusan bagi setiap hambanya. Hanya dengan demikianlah kita dapat menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita dengan penuh syukur. Amin firman Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memeteraikan dalam hidup kita sepanjang kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa syafaat. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu ya Allah. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini, sebab Engkau memberikan kami kesempatan dalam persekutuan santapan rohani pada pagi hari ini. Lewat firman-Mu yang sudah disampaikan, Bapa, biarlah firman-Mu ini akan menjadi satu landasan kehidupan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini boleh termeterai dalam hati kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, mengaku di hadapan-Mu bahwa hamba-Mu tidak mampu, punya keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu. Sebab itu Tuhan, sempurnakan firman-Mu ini dalam hati kami, meteraikan dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti apa arti dan apa makna dari firman-Mu yang sudah kami sampaikan ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa yang mengatur seluruh kehidupan kami, Bapa yang mengatur dan punya kuasa untuk memberikan kami kehidupan kekal. Terpujilah Engkau ya Allah. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pergumulan mereka masing-masing. Tolong Tuhan, sempurnakan hidup mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, keadaan lemah, Tuhan sentiasa melawat mereka. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang selalu mengatur pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan. Berdoa untuk pemerintah dan negara, bangsa dan seluruh aparat. Tuhan memberkati, khususnya kota Makassar ini. Biar kami sentiasa memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan, memberitakan kasih setia-Mu Tuhan kepada kami semua. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami napas hidup. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus, pemilik hidup ini. Inilah permohonan kami Tuhan. Ini doa kami dan syafaat kami pada pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan. Dengarkan kami yang bermohon. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.